Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Puspitasari dari kelas PGMID dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan apa itu daur air atau yang sering disebut dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air dari air menguap menjadi awan, dan apabila mencapai titik jenuh di awan, maka akan jatuh dalam bentuk hujan air, salju, atau es. Demikian seterusnya. Tahapan siklus hidrologi ada beberapa, yaitu 1. Evaporasi atau sering disebut dengan penguapan. Adalah proses penguapan air yang terdapat di rawa, sungai, danau, laut, dan lainnya akibat terkena sinar matahari. Pada tahap ini terjadi perubahan wujud air dari bentuk cair ke dalam bentuk gas. Kemudian uap air naik ke atmosfer. Semakin besar energi panas yang diserap di permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar. Tahap yang kedua yaitu transpirasi atau sering disebut dengan penguapan tumbuhan. Tumbuhan juga dapat mengalami penguapan. Akar akan menyerap air dan mendorongnya untuk ke daun, lalu digunakan sebagai fotosintesis. Lalu hasil fotosintesis dikeluarkan melalui stomata sebagai uap air. Setelah proses transpirasi, terjadi proses evapotranspirasi. Proses ini sebagai penggabungan dari evaporasi dan transpirasi, merupakan proses penjumlahan total dari penguapan yang terjadi di permukaan bumi. Proses selanjutnya yaitu sublimasi. Proses bentuk penguapan yang terjadi di kutub es atau di puncak gunung. Melalui proses ini, es dapat menjadi uap air tanpa terlebih dahulu menjadi bentuk cair dan membutuhkan waktu yang lebih lambat dibandingkan dengan proses penguapan. Proses kelima yaitu proses kondensasi. Kondensasi merupakan perubahan air menjadi partikel-partikel es yang disebabkan oleh suhu yang rendah, sehingga membentuk awan yang tebal. Partikel es berkumpul dalam bentuk awan, kemudian muncul awan kabut atau awan abu atau kabut. Proses selanjutnya yaitu proses adveksi, adalah proses perpindahan massa udara atau dalam bentuk awan secara horizontal dari suatu lokasi ke lokasi lain akibat tekanan udara atau angin. Proses ini memungkinkan awan yang dibentuk pada proses kondensasi dapat menyebar dan berpindah dari atmosfer lautan menuju ke atmosfer daratan. Ada juga proses presipitasi, adalah curahan atau jatuhnya air. Proses ini terjadi akibat uap air menjadi jenuh, kemudian terkondensasi dan keluar dalam bentuk air hujan. Proses selanjutnya yaitu ada runoff atau biasa disebut dengan limpasan, adalah pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju yang rendah. Proses ini berlangsung melalui saluran-saluran air seperti sungai, danau, laut, dan sebagainya. Pada proses ini, siklus hidrologi akan kembali ke dalam lapisan hidrosfer. Dan ini proses yang terakhir yaitu infiltrasi, adalah pergerakan air ke dalam pori-pori tanah dan lambat membawa air tanah kembali ke laut. Air yang telah mengalami hidrologi akan kembali berkumpul ke lautan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.